Silakan duduk kembali. Mas Aska. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama kami hormatin Bapak Ibu hadirin semuanya. Selamat datang di kantor PT BES PT Bandung Eko Sinergi Teknologi di kantor cabang Tebet Jakarta Selatan, dan selamat datang, selamat mengikuti acara seminar syariah solusi lunas hutang dan bebas riba. Baik Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih diberikan berbagai macam nikmat. Dari nikmat, mulai nikmat sehat, nikmat longgar, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka mengikuti acara seminar syariah yang diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 13 sampai dengan 15. Selamat datang. Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Jimmy Pak, ya keren ya. Nah, saya berasal dari kota kecil di desa, tepatnya di Lampung Tengah. Nah ini Sumatera. Nah, alhamdulillah saya sudah bergabung di PT BES dan fokus di PT BES. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya, latar belakang tidak penting. Yang terpenting adalah latar depan. Bagaimana masa depan kita, betul nggak? Betul. Oke. Nah hari ini Bapak Ibu berada di ruangan ini sangat tepat sekali. Karena Bapak Ibu hari ini diundang kepada rekan, sahabat, teman, saudara. Hari ini Bapak Ibu diundang bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti acara seminar syariah yang alhamdulillah ya dari sini lahir ribuan miliarder. Nah ini artinya perubahannya hidup sangat cepat dengan mengikuti acara seperti ini setiap minggunya. Nah Bapak Ibu saya yakin dan percaya yang hadir di sini ada yang baru pertama kali hadir? Tunjuk jari barangkali. Oh luar biasa banyak sekali. Artinya saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya impian yang sama dengan saya. Ya, ingin sukses, betul nggak Pak? Betul. Nah, ini salah satu impian sehingga Bapak Ibu bisa hadir ke sini. Nah, hari ini berarti tepat. Karena Bapak Ibu hari ini akan mendapatkan sebuah informasi peluang usaha. Ya, peluang usaha ini sudah melahirkan ribuan miliarder. Nah, nanti mohon kerjasamanya ya yang punya HP disarankan kemudian mengikuti acara sampai dari awal sampai selesai ya, agar apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap kita sharing, siap kosongkan gelas, siap belajar? Siap. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja agar nanti yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi peluang ya, bisa merubah keadaan Bapak Ibu semuanya. Tadi kayaknya belum semangat ya, saya coba dulu semangatnya deh. Karena siang-siang begini enaknya ngapain Pak? Tidur. Enaknya habis makan kenyang, istirahat, ngantuk, tidur, betul nggak? Tapi luar biasa hari ini ya Bapak Ibu hadir di sini ingin ya perubahan. Nah perubahan itu bisa berubah kalau kita mau berubah. Ya tentunya konsentrasi apa yang saya sampaikan biar masuk nanti peluangnya, gitu ya. Nah di bisnis ini yang sukses terlebih dahulu kebanyakan hanya semangat. Karena dengan semangat atau impian itulah yang bisa mendorong Bapak Ibu untuk sukses. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya iya-iyanya luar biasa. Ya, nanti kalau yang belum tahu saya sapa, apa kabar? Jawabnya merdeka, gitu ya. Bila perlu dari bangkit dari duduknya, biar benar-benar merdeka. Merdeka dari finansial, merdeka dari jeratan riba, hutang, merdeka dari waktu. Ya, jadi seperti itu. Kalau hari ini belum merdeka, dengan adanya kita semangat merdeka, jadi bebas.
Ya, siap ya? Karena ucapan adalah doa, gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti saya sapa PTBS, jawabnya go berkah, no riba, go baitullah, gitu. Karena visi PTBS membantu umat lunas hutang bebas riba. Kemudian kalau saya sapa SLC, iman kuat, ekonomi dasar, gitu ya. Cuman gitu saja Pak, ya. Nah ini semangat yang nanti tertular, hak batannya kena di dalam hati Bapak Ibu, nanti semangatnya akan terus berkorban, ya. Jadi seperti itu. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Apa kabar? Merdeka. PTBS, go berkah, no riba, go baitullah. SLC, iman kuat, ekonomi dasar. Luar biasa, beri plus yang murah buat Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita mulai seminar bisnis syariah, solusi bebas riba, smart community, sinergi masyarakat anti riba dan trading. Bapak Ibu tahu riba? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum. Next, sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial saat ini? Ya, ada yang sudah puas dengan ekonomi atau finansial keadaan saat ini? Belum. Ya, semuanya menjawab belum. Berarti Bapak Ibu butuh solusi, betul nggak? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar seperti ini, ya orang seperti ini melotot matanya, kira-kira apa yang di dalam benak Bapak Ibu semuanya? Pusing. Ya. Nah itu kira-kira, ya ada yang pusing, ada yang banyak utang, ada yang stres, ya kan, dan lain sebagainya. Ini mungkin ya ada di sini, bisa juga ada di luar sana, betul nggak? Nah hari ini Bapak Ibu yang mengalami masih seperti ini, pusing dan sebagainya, punya utang, lupakan dulu. Ya, yang hari ini masih banyak pikiran, pusing, ya, stres karena mikirin hutang, mikirin cicilan, mikirin ya macam-macam, ya lupakan dulu. Hari ini kita kosongkan gelas, ya, kita sama-sama belajar. Nah, kalau orang seperti ini, logikanya pasti pusing, stres dan sebagainya. Apalagi punya cicilan riba, betul nggak? Nah, nanti kita bahas tentang riba. Nah, butuh tambahan penghasilan. Nah, hari ini tepat karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan peluang usaha. Nah, kalau impian-impian Bapak Ibu hari ini belum terwujud, berarti Bapak Ibu harus nyari solusi, betul nggak? Nah, hari ini ketemu solusinya. Nah, apa sih impian Bapak Ibu? Nah, ini coba saya gali dulu. Ya, impian Bapak Ibu apa kira-kira? Mungkin pengen liburan ke luar negeri, ya, Pak. Jangankan ke liburan ke luar negeri, ke Ancol aja belum tentu setahun sekali, gitu ya. Ke Taman Mini atau ke Ragunan atau ke Bali saja, seumur hidup belum pernah, ya kan? Artinya apa? Karena orang liburan itu pasti punya waktu dan punya uang, betul nggak? Nah, kalau hari ini kondisinya Bapak Ibu seperti itu, ya berarti apa namanya? Belum gitu ya, belum merdeka. Nah ini, ya. Termasuk ini Bapak Ibu ya, kita bisa umroh dan haji. Ini tentu biayanya mahal. Ini bagian daripada cita-cita Bapak Ibu semuanya, betul nggak? Ada yang ingin umroh? Gratis mau? Ingin haji? Atau ke tanah suci lainnya? Ya, jadi yang beragama lain. Artinya apa? Ini adalah salah satu bagian dari impian kita. Yang sadar nggak sadar, kalau nggak kita bangkitkan, ya, sadar nggak sadar kalau nggak kita bangkitkan, mungkin impiannya terpendam. Kenapa? Wah, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi hari ini Bapak Ibu hadir di sini, insya Allah pasti mungkin akan terjadi, impian Bapak Ibu akan terwujud, gitu, ya. Termasuk Bapak Ibu pendidikan terbaik. Kalau Bapak Ibu mungkin punya anak, saya yakin dan percaya semua orang tua pengen anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, tertinggi masing-masing, betul nggak? Bisa dikatakan jangan kayak saya lah orang tua yang dulu nggak sekolah misalkan. Kalau bisa anak kita lebih baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Next, ini bagian dari impian ini. Termasuk pengen punya motor yang keren, ya boleh saja. Anak muda, orang tua boleh saja punya motor yang keren kalau ada duitnya, betul nggak? Kalau ada cuannya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Kenapa? Ini bagian dari impian, gitu. Termasuk ini, ya. Ini salah satu leader-leader ya dari ribuan leader-leader kita yang sudah freedom, ya, yang sudah terbebas dari utang dan riba, penghasilan miliaran, punya motor, mobil, rumah lebih dari satu, dan luar biasa. Kita lihat ya, ini dari latar belakang yang mewakili dari ribuan orang, gitu. Termasuk nih ada leader kita Bapak Insinyur Radu, ya, mobilnya saja berapa itu, ya, Lamborghini bisa di atas 10 miliar, ya. Ini pengusaha, ya.
kemudian itu mantan driver, kemudian ada cleaning service. Mereka saja yang dari latar belakang, contoh dari latar belakang apa saja bisa sukses, ya. Apalagi kita yang mungkin lebih baik dari mereka. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena sistem dan ketemu dengan kendaraan yang tepat, gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu yang jomblo, misalkan ada nggak yang jomblo hari ini, ya, yang masih bujangan, mbak-mbaknya dan mas-masnya ada. Nah, kalau ada berarti suatu saat pengen punya impian, pengen menikah dengan pesta yang megah atau di gedung. Nah, tentunya perlu biaya yang besar, betul nggak? Termasuk kalau kita sebagai orang tua punya anak, pengen menikahkan anaknya yang katakanlah yang bagus, yang mewah, yang keren, karena mengundang teman-teman yang keren juga misalkan. Berarti perlu biaya besar, betul nggak? Nah, apalagi contoh ini Bapak Ibu, ya. Pengen punya rumah, kendaraan terbaik, ya, Pajero, ya kan, Innova dan lain sebagainya, Mercy dan lain sebagainya, termasuk punya rumah impian. Ini contoh Bapak Ibu, ya. Ada seorang anak muda dari Tasikmalaya, ya, bergabung di perusahaan kita kurang dari 5 tahun sudah bisa membangun rumah, mendapat mobil, penghasilan besar, bahkan rumahnya saja 3 miliar. Anak muda, ya. Bayangkan Bapak Ibu, artinya bisa dengan cepat berubah 100%, ya, menjadi OKB atau orang kaya baru. Nah, ini semua sama, punya impiannya sama, ya. Termasuk ini dicontohkan oleh owner, ya, bahwa ketika kita mempunyai income yang banyak, punya penghasilan yang besar, ya, tentunya bisa berbagi. Ingin nggak Bapak Ibu berbagi? Saya yakin dan percaya pengen, ya, pengen berbagi, ya, pembagian beras, sedekah anak yatim, kemudian sunatan massal dan lain sebagainya. Ini sudah dicontohkan oleh owner kita, ya, di mana perusahaan ini luar biasa sosialnya, ya, membagikan beras ke duafa, ke pemerintah, bantuan bertonton. Nah, ini kalau kita kita dari finansial sudah cukup, bisa berbagi ke kanan kiri, tetangga, saudara, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Tapi kalau nggak punya finansial yang freedom, nggak punya finansial yang cukup, ya nggak bisa berbuat sedekah. Padahal sedekah itu untuk keperluan kita nanti di akhirat. Termasuk ini, ya, bisa membangun sarana-sarana umum untuk pendidikan dan dakwah, ya, bangun pesantren, bangun masjid, bisa wakaf dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu dana yang besar. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai impian Bapak Ibu semuanya? Ya, berapa kira-kira nilai impian? Kalau tadi rumah, motor, mobil, kendaraan dan sebagainya, umroh, haji, ya, logikanya bisa dihitung. Bisa dikatakan hidup yang cukup menengah ke atas itu kalau kita semuanya sudah bisa. Contoh, pengen umroh dan haji nilainya 150 juta bisa. Pengen pendidikan, ya, kalau S1 saja sekarang mungkin minimal 150 sampai 250 juta. Belum S2, S3, S4, S-Teler. Nah, kemudian resepsi minimal 100 juta, ya kan? Kemudian kendaraan yang kira-kira keren buat kondangan yang Pajero, ya, sekarang Pajero udah di atas 500 juta, ya kan? Kemudian rumah yang layak. Kalau rumah yang layak mungkin di Jakarta 1 M ke atas. Tapi mungkin kalau di kampung, di pinggiran Jakarta mungkin sudah bagus, ya, 500 juta. Tapi kalau kita lihat, ya, dari angka-angka ini, ya, 1,9 miliar ini, kira-kira kalau Bapak Ibu kerja di luaran sana, kira-kira mau berapa tahun untuk mendapatkannya? Ya kan? Mungkin seumur hidup kalau Bapak Ibu dengan bekerja tidak akan mungkin punya segalanya ini. Tapi kalau Bapak Ibu, ya, nanti melihat peluang ini, insya Allah 1-3 tahun bisa mendapatkannya, ya. Jadi seperti itu. Nah, problemnya adalah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Andaikan, ya, hari ini Bapak Ibu profesinya ada pengusaha, ada pedagang, ada karyawan, ya, dan lain sebagainya, ada pegawai. Kita lihat Bapak Ibu, ya, kondisinya sekarang ini lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Betul, betul? Betul. Nah, kondisinya seperti itu. Akhirnya apa? Kalau saya punya impian besar, pengen motor, mobil, rumah, ya, nggak bisa mewujudkan dengan cara cash, beli cash, ya kan? Akhirnya saya memakai jalan pintas, betul nggak? Ke
kredit atau leasing, betul nggak? Nah ini Bapak Ibu, ya kendalanya. Akhirnya apa? Yang tadi impian-impian tadi di atas tinggal ngimpi, betul nggak? Kenapa nggak bisa mewujudkan dengan Bapak Ibu banting tulang dari pagi sampai malam nggak bisa mewujudkannya? Akhirnya memakai jalan pintas dengan cara singkat, yaitu riba atau mindset riba. Nah ini, ya. Jadi seperti ini. Apa itu riba? Jadi seperti itu. Ya ada yang sudah tahu riba? Nah, riba itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berbunga, gitu ya. Dan agama apapun melarang yang namanya riba, ya. Nah ini kita contohkan di dalam agama Islam itu ada di dalam kitabnya Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 275 sampai 279 itu kalau nggak salah ada beberapa ayat yang membahas tentang riba. Ya, salah satu petikannya adalah di surat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harama riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Nah, jadi seperti itu. Nah, riba itu apa? Itu tadi tambahan. Nah, terus di surat yang lain, ya, di surat Al-Imran ayat 130 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kuluna riba. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sekali-kali makan yang namanya riba. Kenapa? Barang siapa memakan harta riba 1 dirham, ya, 1 dirham itu kalau diuangkan mungkin sekitar 700 sampai 800 ribu. Barang siapa memakan harta riba, ya, 1 dirham, maka sama saja dosanya berzina dengan ibu kandung 36 kali. Ngeri kan? Ya, padahal yang paling kecil saja dosa riba itu sama saja berzina dengan ibu kandung. Anak berzina dengan ibu kandung. Berzina saja dosa, apalagi dengan ibu kandung. Ini ngeri banget. Ini salah satu dosa. Apalagi ada 73 dosa. Ya, ada 73 dosa yang paling ringan saja semisal dosa seorang berzina ibu kandungnya sendiri. Nah ini, ya, ayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam soal Subul Iman. Semua agama melarang yang namanya riba. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ya Bapak Ibu, ya, riba ini orang yang meminjam, orang yang ngasih tahu, orang yang mencatat, ya, semuanya itu dosa. Dan kemudian doanya tidak didengar, sama saja menabuh perang genderang dengan Allah Rasul. Berani nggak kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu yang menciptakan Allah, Tuhan, tapi Bapak Ibu ngelawan, kira-kira gimana? Dan nanti ketika di akhirat, ya, padahal kita umatnya Nabi Muhammad nanti mencari syafaatnya, tetapi ketika kita masih berhubungan dengan riba, Nabi malah mencabut pedang, ya. Jadi seperti itu, ngeri banget. Artinya, mari, ya, setelah tahu bahwa riba itu dilarang agama apapun, kita tinggalkan. Nah ini. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu, wah Pak, saya ini masih punya hutang gimana ya? Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini masih punya hutang riba, ya, silahkan nanti niatkan bertobat, kemudian tidak akan mengulangi lagi, ya, dilunasi. Ya, jadi mudah. Oh Pak, saya masih punya hutang motor, mobil, rumah. Ya udah Bapak Ibu setelah tahu dosa riba, ya segera dilunasin kapan, ya kan, sampai lunas, terusin, kemudian nanti bertobat, setelah tobat tidak akan mengulangi lagi, maka Allah akan mengampuni dan intan suluh yang sulukum wa yusabit agamakum. Maka Allah akan menolong Bapak Ibu semuanya. Karena bisa saja kalau doanya nggak didengar, Bapak Ibu kerja berangkat pulang malam pun nggak akan didengar Allah. Bagaimana mau Allah memberikan rezeki, betul nggak? Jadi seperti itu, karena Bapak Ibu masih bergelimang dosa riba, gitu. Allah nggak akan menolong orang yang masih bergelimang dosa riba, ngeri banget. Makanya setelah tahu, ya, dosa riba, mari kita tinggalkan. Karena visi BTBS adalah dakwah. Bagaimana membantu umat agar lunas hutang dan bebas riba. Ini visinya. Kalau Bapak Ibu bisa dakwah, maka akan ditolong. Kalau Bapak Ibu bisa membantu teman, rekan, sahabat yang hari ini masih, ya, terjerat riba, kemudian mereka bergabung, kemudian mereka sukses, kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Senang luar biasa. Bapak Ibu bisa membantu tetangga kanan kiri saudara yang terjerat riba, kebingungan. Nah ini luar biasa. Next.
Nah, bagaimana cara meraih impian tanpa hutang dan riba? Sebenarnya untuk mencari, ya, untuk sukses di luar sana juga banyak, ya, banyak contohnya, ya. Kita menabung. Bapak Ibu bekerja, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, ya. Ada yang karyawan, pedagang dan sebagainya. Contoh, ya, menabung. Bapak Ibu, saya punya impian pengen beli rumah. Saya pengen impian beli mobil Pajero yang harganya 500 juta misalkan. Kemudian Bapak Ibu bekerja, lamar kerja. Setelah ngelamar kerja, kemudian diterima, pasti akan ditanya, Bapak Ibu pendidikannya apa? Karena nanti berkaitan dengan mau digaji berapa. Kan gitu. Kalau SMA UMR. Kalau misalkan S1 mungkin ya lebih dikit. Jadi seperti itu. Artinya apa? Apa jabatan Anda dan berapa gaji Anda dan berapa Anda tiap bulan bisa nabung. Kan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ilustrasinya pengen mobil Pajero. Kemudian Bapak Ibu bekerja berangkat pagi pulang malam, ya kan? Mati-matian juga, betul nggak? Hujan juga dikerjakan kok, namanya orang kerja. Nah, 1 bulan Bapak Ibu nabung 1 juta. Kemudian 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Kalau Bapak Ibu impiannya Pajero sudah kebeli belum 30 tahun lagi? Belum kebeli. Artinya dengan menabung Bapak Ibu tidak akan mungkin ya bisa mencapai impiannya yang sebesar itu 30 tahun pun. Artinya kalau Bapak Ibu menabung hanya untuk bertahan, ya. Sekarang menabung, besok lebaran buat pulang kampung. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kaya bisa, tapi lama banget, gitu ya. Jadi seperti itu. Apalagi Bapak Ibu pengen rumah yang harganya 2M. Sebulan nabung 5 juta. Selama 1 tahun 60 juta kali 30 tahun baru 1,8M baru kebeli. Nanti 30 tahun lagi. Artinya mungkin nggak kira-kira Bapak Ibu 30 tahun lagi masih bekerja? Nggak mungkin. Dan bisa nggak nabung 5 juta per bulan selama 30 tahun? Nggak mungkin. Artinya Bapak Ibu untuk kaya dengan cara menabung tidak akan mungkin. Bisanya hanya untuk bertahan, terkecuali Bapak Ibu nabungnya 10 juta atau 50 juta per bulan. Jadi seperti itu. Pertanyaannya gaji Bapak Ibu sekarang berapa? Kan gitu. Ya kan? Bisa nabung misalkan gaji UMR bisa nabung 3-4 juta. Ya kan? Apakah makan kerupuk? Ya kan? Kan nggak mungkin. Artinya menabung tidak menjadi solusi untuk kita kaya, hanya bisa untuk bertahan untuk membeli sesuatu yang mungkin bukan impian. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, kalau Bapak Ibu kaya, misalkan Bapak Ibu punya miliaran, saya punya 100 miliar Mas, saya pengen bangun perusahaan, bisa, tapi perlu keahlian, betul nggak? Saya pengen bisnis korporat, ya, membangun kontrakan atau rumah klaster. Bapak Ibu punya 100 miliar, kemudian membeli tanah di sekitaran Jakarta, dibangun kontrakan, tiap bulan Bapak Ibu kontrakin, ngalir uangnya, betul nggak? Tapi punya nggak uang 100 juta, 100 miliar? Nggak mungkin, ya. Apalagi beli franchise, contoh. Bapak Ibu saya pengen kaya Mas, tapi saya punya uang 2 miliar, bisa, ya kan? Beli franchise Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain-lain, perusahaan di franchise kan bersistem. Jadi Bapak Ibu di rumah doang dengan uang ngurus perusahaan tersebut, Bapak Ibu bisa kaya. Tapi mungkin nggak punya uang sebesar 2 miliar. Nggak punya, ya kan? Berarti itu hanya untuk wawasan saja, ya, untuk wawasan. Next. Nah, apakah ada, ya, cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko yang potensinya sama menjadi miliarder? Ada nggak kira-kira? Ada Pak, ternyata, ya, ternyata ada, yaitu bergabung dengan Base Corporation. Jadi membangun aset, ya, membangun aset bersama PT Base Corporation. Nah, apa Base Corporation? Yaitu aset bermodal kecil, Pak. Kalau tadi aset bermodal besar, betul nggak? Bangun perusahaan modalnya besar, franchise modalnya besar, kemudian menabung ataupun usaha yang lainnya juga modal besar. Nah, kita modalnya sangat kecil, ya, nggak ada risiko, potensi hasil miliaran. Kemudian sudah terbukti ribuan orang sukses
dengan cepat. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau ditunjukkan sebuah peluang usaha yang sudah terbukti dengan cepat bisa mensukseskan kita, mau nggak kira-kira? Kalau kira-kira saya tunjukkan ya usaha atau peluang usaha yang nggak bisa membuat saya atau Anda sukses, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Ya, berarti Bapak Ibu sadar, gitu ya, sadar bisnis, gitu. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, ya. PT BES ya kurang dari 5 tahun ini 2 tahun yang lalu ya buktinya sudah bisa memberikan penghasilan kepada mitra-mitranya dan juga bisa memberikan reward atau hadiah ya berupa motor, mobil, rumah, cash ya secara gratis sebagai orang yang berprestasi bekerja sama dengan PT BES membangun aset dengan PT BES. Nah, ini contohnya ya 1-2 tahun yang lalu 6.000 motor, sekarang sudah lebih dari 10.000 ya. Dulu 3.000, sekarang sudah 6.000 lebih, diberikan mobil senilai 150 juta cash gratis. Lebih dari 1.000, kalau dulu 500 Pajero cash ya. Lebih dari 200, sekarang 500 lebih, rumah 1 miliaran cash. Lebih dari 1 triliun yang diberikan kepada mitra-mitranya secara cash, hadiah cash, motor, mobil, rumah gratis. Kalau Bapak Ibu misalkan ya di luaran sana kerjasama dengan agen besar pun, perusahaan besar pun, nggak bakalan Bapak Ibu dikasih motor, mobil, rumah gratis, ya. Tapi ketika Bapak Ibu mau kerjasama dengan PT BES Corporation, maka akan diberikan semua ini secara cash gratis, penghasilan harian, mingguan, bulanan. Kemudian seperti apa, ya? Seperti apa company profil perusahaan, gitu ya? Next, nah ini, company profil perusahaan, apa yang akan kerjasama dengan kita, ya? Kami menawarkan Bapak Ibu untuk kerjasama dengan PT BES sebuah kemitraan. Nah, tentunya ketika saya menawarkan kepada Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak tertipu, tentunya akan saya jelaskan company profil perusahaan, ya. Perusahaannya di mana, izinnya seperti apa, sistemnya seperti apa, kemudian bagi hasil seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu harus jelas, biar Bapak Ibu tidak tertipu di luar sana, karena banyak, ya. Di luar sana mungkin banyak ya yang bisa saja nggak ada barangnya, jual beli atau investasi dan sebagainya. Tapi di sini Bapak Ibu akan kami jelaskan sejelas-jelasnya ya mengenai perusahaannya. Nah, ini ya, perusahaannya kantornya milik sendiri dan jelas ya. Ini alamatnya di Grand Suropati Court, Blok B911 B2325, Jalan PH Mustofa 039 Pasilayung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada. Banyak sekali. Yang belum silahkan Bapak Ibu ya datengin ke sana kalau belum percaya ya. Kemudian di sini kantor cabang Jakarta. Nah, ini dari bawah sampai atas nih ya. Kemudian PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Jadi ada barang yang dijual. Kemudian dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan bagi peluang pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi PT BES ini jual beli, gitu ya, jual beli bersistem, gitu. Next. Kemudian secara izin dan legalitas sudah resmi dan semuanya sudah ada, ya izinnya. Next. Kemudian sertifikat dari APLI, Asosiasi Penjualan Indonesia, kemudian sertifikat penyelenggara sistem elektronik, sistemnya juga sudah ada. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. PT BES sudah mengantongi baik produknya maupun sistemnya sudah mengantongi yang namanya sertifikat perusahaan sesuai syariah, ya, sudah dikaji dan sudah halal baik sistemnya, ya. Jadi bagi hasilnya sudah halal, yaitu dengan menggunakan sistem PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah ya, dimana nanti ada bagi hasilnya ketika Bapak Ibu bisa kerjasama dengan perusahaan. Nah, ini sudah aman. Kenapa? Masyarakat kita banyak muslimnya dan agama apapun juga supaya kalau bisnis yang berkah ya, yang baik. Kenapa? Berkaitan dengan Bapak Ibu untuk masa depan, kesuksesan dunia akhirat. Amin. Kenapa kalau Bapak Ibu bisnis di luar sana kaya, kemudian nggak berkah juga nggak enak, betul nggak? Nggak bisa dibawa mati, kan gitu. Tapi kalau kita bisnis di dunia ini yang berkah, ya bisa selamat dunia akhirat, karena tujuannya cuma satu itu,
di dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Nah ini dua-duanya ada. Nah ini, jadi sudah aman. Kemudian PT BES berprestasi Bapak Ibu, bukan perusahaan kecil, perusahaan multinasional yang berprestasi. Salah satunya ya Product of the Year 2020-2022 terbaik ya produknya. Kemudian yang kedua Masters Fasting Growing Company, perusahaan dengan berkembang dengan cepat ya. Kemudian Member Product of the Year ya, perusahaan yang punya member luar biasa ya, berprestasi banyak sekali. Kemudian Direct Selling of the Year, perusahaan di bawah naungan APRI ya, direct selling yang luar biasa perkembangannya, sangat cepat dan memberikan bukti nyata membantu umat lunas utang bebas riba. Ini luar biasa Bu. Ya ini bukan main-main penghargaan. Ini adalah penghargaan pemerintah ya. Di bawah naungan APRI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kenapa? Untuk mendapatkan penghargaan ini bukan main Bapak Ibu ya, bukan main-main untuk mendapatkan penghargaan ini. Ya, salah satu contohnya kebetulan saya berprofesi sebagai tukang audit perusahaan Bapak Ibu. Ya, saya berprofesi sebagai tukang audit perusahaan dan organisasi